Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas mengenai implementasi penerapan Green Purchasing atau Procurement, studi kasus pada proyek pengadaan material konstruksi BUMN. Pertama-tama, mari kita mengenal dulu apa itu proses pengadaan publik hijau. Menurut Wickenburg pada tahun 2004, dalam laporannya menyatakan bahwa pengadaan publik hijau mencakup semua kegiatan yang bertujuan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pembelian barang dan jasa, atau sebuah proses yang memakan waktu termasuk yang pertama yaitu identifikasi pasar dan kebutuhan aktual. Kedua, spesifikasi produk yang diinginkan. Yang ketiga, undangan dan kualifikasi tender. Kemudian, keempat, pemilihan pemasok sesuai dengan kualifikasi kriteria, serta penghargaan kontrak dan penyediaan produk yang dipilih untuk pengguna. Kemudian, mengevaluasi pemasok. Perusahaan BUMN telah menerapkan pengadaan publik hijau atau Green Procurement di proyek konstruksi, karena pada perusahaan BUMN memiliki beberapa divisi di masing-masing wilayah, sehingga untuk beberapa jenis material yang sama dapat diadakan secara kolektif, dan hal ini menjadi lebih efisien baik dari segi waktu dan biaya. Pada umumnya, kondisi existing lokasi proyek-proyek tersebut memiliki keterbatasan lahan dan berdampingan dengan bangunan yang masih fungsional atau lokasi padat penduduk. Karena adanya keterbatasan lahan, maka dalam penempatan material logistik harus bertujuan mengurangi kerusakan ekologi dan kerusakan lainnya di lokasi proyek. Dalam proses pengadaan proyek konstruksi ramah lingkungan ini, terdapat pengawasan ketat mulai dari persyaratan, kualifikasi hingga pemilihan supplier. Saat ini, ada kewajiban perusahaan supplier menyediakan tenaga ahli lingkungan hidup dan juga pemilihan green products and service yang tepat. Persyaratan spesifikasi teknik lingkungan atau kriteria ekolabel disyaratkan dalam dokumen pengadaan. Hal ini menjadi faktor penting dalam penerapan Green Procurement. Bila dalam dokumen pengadaan sudah disyaratkan material-material ekolabel apa saja yang akan digunakan, maka hal ini akan mempercepat proses pemesanan ke pihak supplier. Dan penjadwalan pengiriman material juga akan tepat waktu. Kriteria pengadaan hijau atau Green Procurement pada proyek konstruksi BUMN. Yang pertama yaitu persyaratan dokumen kontrak atau kriteria ekolabel. Penerapan pengadaan hijau Green Procurement melalui pendekatan Green Contract, artinya persyaratan spesifikasi teknik dalam dokumen pengadaan didasarkan pada standar teknik lingkungan atau kriteria ekolabel, guna mewujudkan sinergi pengendalian dampak negatif ke lingkungan sepanjang alur hidup, serta mendorong supply and demand produk dan jasa ramah lingkungan. Yang kedua yaitu pengalaman perusahaan. Pemilihan supplier harus memenuhi kriteria yaitu 1. Environmental Technical Capacity, yang kedua Environmental Management System, dan yang ketiga Environmental Management System and Technical Capacity. Pemilihan perusahaan supplier diperlukan kriteria teknis yang dapat digunakan untuk memeriksa kemampuan penawar untuk melakukan kontrak. Aspek ini bisa dihubungkan dengan kompetensi teknik lingkungan dan kualifikasi profesional dari perusahaan, yaitu kapasitas untuk meminimalkan limbah, mencegah polusi, mengurangi produksi rumah gas kaca, dan lain-lain. Perusahaan memiliki sertifikasi ISO 14000 atau bisa disingkat dengan EMAS, Environmental Management System, di mana perusahaan memfokuskan pada perbaikan terus-menerus dari kinerja lingkungan dalam organisasi secara keseluruhan, dan juga bahwa perusahaan mengatasi dampak langsung dan jangka panjang dari berbagai proses pada lingkungan. Selanjutnya, spesifikasi material dan proses produksi. Siklus hidup material tidak boleh berakhir di tempat pembuangan begitu saja. Namun, material tersebut sedapat mungkin dimanfaatkan kembali dengan cara digunakan kembali atau reuse, diolah kembali, recycling, dan apabila memang tidak dapat untuk kedua hal tersebut, maka dapat dibuang dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Produk material yang diproduksi memiliki bahan baku dengan kandungan kimia yang lebih rendah dan tidak menggunakan zat beracun. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa material tersebut menghasilkan sedikit jumlah polusi atau limbah bahan dan sumber energi. Sekian pembahasan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.